di alam batin yang paling dalam. Setiap ruh membawa sebuah cermin, bukan cermin untuk raga yang fana, melainkan cermin untuk memantulkan kebenaran ilahi. Namun, dalam perjalanan di dunia, cermin itu seringkali tertutup oleh debu, retak oleh luka, atau menjadi buram karena nafsu. Pernahkah kau bertanya, mengapa kau bertemu dengan pengkhianatan di saat kau memberikan ketulusan? Jawabannya bukan di luar sana, melainkan pada rahasia hukum pantulan. Dalam kitab batin, seseorang yang terbiasa hidup dalam keburukan sesungguhnya sedang membangun hijab atau penghalang pada jiwanya sendiri. Mereka tidak lagi mampu melihat cahaya dalam dirinya karena cermin mereka hanya memantulkan kegelapan yang mereka simpan. Jika saat ini Anda menyadari keburukan mereka, janganlah bersedih. Itu adalah karunia. Semesta sedang membuka Al-Furqan dalam dirimu. Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Mengakui seseorang itu buruk bukan berarti kau membencinya dengan nafsu. Anda hanya sedang melihat warna asli dari energi yang ia bawa. Kejujuran Anda menjelaskan kebenaran pada dunia bukanlah balas dendam. Itu adalah ritual penyucian agar debu-debu keburukan mereka tidak meresap dan mengotori kemurnian batinmu. Jangan terperangkap oleh diamnya mereka. Jangan tertipu oleh ketiadaan rasa bersalah di wajah mereka. Dalam hukum energi, itu adalah hukuman yang paling berat. Mereka telah sampai pada titik di mana nurani tak lagi mampu berbisik. Mereka dibiarkan dalam kesesatannya, merasa benar dalam kesalahan. Inilah penjara batin yang paling sunyi. Hidup di tengah manusia, namun tak pernah bisa merasakan hangatnya ketulusan. Karena mereka telah memecahkan cermin yang seharusnya memantulkan kasih sayang itu. Lepaskanlah tali energimu dari mereka. Kembalikan beban mereka ke pundak mereka sendiri. Jiwamu terlalu berharga untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Bagi jiwa-jiwa yang tidak jujur, tetaplah menjadi cermin yang bening. Teruslah memantulkan kebaikan. Namun kali ini, arahkan cerminmu ke cahaya ilahi, bukan ke arah mereka yang hanya ingin mencuri pantulannya. Sebab pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali dengan membawa cerminnya masing-masing. Apa yang akan kau lihat di cerminmu saat fajar terakhir tiba? Bukan mata yang buta, melainkan hati di dalam dada yang tertutup hijab. Sejak ditiupkan ruh ke dalam jasad, setiap manusia dibekali dengan sebuah perangkat gaib yang agung, cermin jiwa. Secara spiritual, kita lahir dengan cermin yang murni, jernih, dan bening. Tugas aslinya bukanlah untuk menilai raga, melainkan untuk menangkap sinyal-sinyal kebenaran dari Sang Pencipta dan memantulkannya ke dunia melalui perilaku kita. Namun, mengapa cermin yang sama memberikan pantulan yang berbeda pada setiap manusia? Disinilah kita memahami anatomi batin. Cermin jiwa kita tidak berdiri sendiri. Ia berada di balik lapisan-lapisan pengalaman, memori, dan yang paling menentukan yaitu integritas. Ketika seseorang hidup dalam kejujuran, cermin jiwanya menjadi selaras dengan frekuensi alam semesta. Ia mampu melihat kebaikan pada orang lain karena ia memiliki bahan baku kebaikan itu di dalam dirinya. Ia mampu mengenali ketulusan karena ia sendiri sering mempraktikkannya. Inilah yang disebut dengan resonansi cahaya. Namun, ada sebuah rahasia yang jarang disadari. Cermin itu bersifat adil. Ia merekam setiap niat tersembunyi. Saat seseorang mulai melatih keburukan, cermin itu tidak langsung pecah. Ia mulai tertutup oleh kabut tipis. Setiap kebohongan yang diucapkan, setiap pengkhianatan yang dilakukan, adalah satu goresan pada permukaan cermin tersebut. Lama-kelamaan cermin itu tidak lagi mampu menangkap cahaya. Ia mulai mendistorsi kenyataan. Inilah awal mula mengapa seseorang yang buruk perilakunya mulai memandang dunia dengan penuh kecurigaan.
Ia tidak lagi melihat manusia dengan mata hati. Ia melihat manusia melalui retakan-retakan jiwanya sendiri. Bagian pertama dari perjalanan kita adalah menyadari satu hal. Dunia yang kau lihat di luar sana hanyalah bayangan dari kondisi cermin di dalam dirimu. Jika kau melihat pengkhianatan di mana-mana, tanyakan pada batinmu, apakah itu fakta ataukah itu proyeksi dari retakan jiwamu? Dan jika kau melihat keburukan orang lain dengan sangat jelas, janganlah takut. Itu adalah tanda bahwa cerminmu masih cukup bening untuk menangkap adanya noda yang tidak selaras dengan cahaya batinmu. Kita tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Kita sebenarnya selalu berinteraksi dengan pantulan batin kita sendiri melalui mereka. Apa yang terjadi ketika seseorang terus-menerus membohongi nuraninya sendiri? Secara spiritual, kebohongan adalah racun yang bersifat korosif. Ia perlahan merusak permukaan cermin jiwa, hingga tak ada lagi bidang datar yang bisa memantulkan kebenaran secara jujur. Dalam kondisi ini, batin seseorang memasuki fase distorsi hebat. Inilah fenomena yang sering kita temui. Seseorang yang paling sering berbohong justru menjadi orang yang paling keras menuntut kejujuran. Mengapa demikian? Karena dalam kegelapan batinnya, ia telah kehilangan kemampuan untuk jujur. Sel cermin batinnya terus-menerus mensimulasikan keburukan yang ia miliki, lalu melemparkannya ke wajah orang lain. Baginya, setiap senyuman adalah tipu daya, dan setiap bantuan adalah jerat. Ia tidak lagi melihat Anda, ia melihat bayangan kejahatannya sendiri yang diproyeksikan ke arah Anda. Tuduhan-tuduhan yang ia lontarkan bahwa Anda tidak jujur atau berbohong sebenarnya adalah sebuah pengakuan terbalik. Sekara energi. Ia sedang mencoba membuang sampah batinnya ke halaman rumah Anda. Ia menuntut Anda bersumpah karena ia sendiri tahu bahwa kata-katanya tidak lagi memiliki bobot spiritual. Ia membutuhkan sumpah Anda sebagai pagar buatan, karena ia telah menghancurkan pagar integritas di dalam dirinya sendiri. Inilah tipu daya terbesar dari jiwa yang tersesat, yaitu menjadikan korbannya sebagai cermin bagi keburukannya. Saat ia memanfaatkan nama baik Anda demi keuntungannya, ia sedang mencoba mencuci dosanya dengan menggunakan air jernih dari reputasi Anda. Dan ketika ia ketahuan, ia akan berdiri sebagai penuduh pertama. Mengapa? Agar dunia tidak sempat melihat lubang hitam di dalam dadanya. Namun, hukum batin tidak bisa dikelabui. Seseorang yang menggunakan cermin yang retak akan selamanya melihat dunia yang hancur. Ia mungkin terlihat tenang. Ia mungkin terlihat tidak bereaksi saat kebohongannya terbongkar. Namun itu adalah pertanda paling mengerikan. Ia telah terbiasa hidup dalam retakan. Ia tidak lagi merasa perlu memperbaiki cerminnya, karena ia telah merasa nyaman hidup dalam kepalsuan. Ia merasa bahwa dengan kebohongan, bebannya menjadi ringan. Padahal, setiap kebohongan yang ia lakukan sebenarnya adalah beban karma yang ia ikat semakin kuat di leher jiwanya sendiri. Dalam tatanan spiritual, setiap manusia adalah sumber energi. Namun, ada jiwa-jiwa yang telah kehilangan kemampuan untuk menciptakan cahayanya sendiri. Mereka adalah parasit batin. Mereka datang bukan membawa persahabatan, melainkan membawa kantong kosong untuk diisi dengan energi reputasi, kerja keras, dan kemurnian orang lain. Sekara energi, saat seseorang memanfaatkan orang lain demi kepentingannya, ia sedang melakukan pencurian frekuensi. Ia tahu bahwa cermin jiwanya telah buram dan tak lagi dipercaya dunia, maka ia menggunakan pantulan cahaya milik orang lain agar ia bisa kembali melangkah. Namun, energi yang dicuri tidak pernah bisa menjadi milik abadi. Perhatikanlah saat kebenarannya terungkap, mengapa ia tidak bereaksi, mengapa ia tampak tenang meski tumpukan kebohongannya mulai runtuh. Ini adalah tahap mati rasa spiritual,
Cermin jiwanya telah mencapai titik di mana ia tak lagi bisa tergores oleh rasa malu atau tersentuh oleh rasa bersalah. Ia telah terlalu sering mengkhianati nuraninya, hingga suara nurani itu sendiri berhenti memanggilnya. Diamnya bukan berarti ia bijak. Diamnya adalah kekosongan total. Ia tidak melawan bukan karena ia memaafkan Anda, melainkan karena baginya, kau bukan lagi sumber energi yang bisa ia peras. Seorang parasit tidak akan membuang waktu pada pohon yang telah menyadari keberadaannya. Ia akan pergi dalam senyap, mencari cermin jernih lainnya untuk ia kotori. Inilah kengerian dari istidroj, hukuman dalam bentuk pembiaran. Semesta membiarkannya merasa aman dalam kelicikannya, membiarkannya melenggang tanpa rasa bersalah. Padahal sesungguhnya, ia sedang berjalan menuju pengasingan jiwa yang paling gelap. Ia hidup, namun tak lagi memiliki koneksi dengan frekuensi ketulusan. Ia bicara, namun kata-katanya tak lagi memiliki ruh. Keadilan baginya tidak datang melalui kemarahan Anda. Keadilan baginya adalah ketidakmampuannya untuk merasakan cinta dan kepercayaan yang sejati. Ia mungkin memenangkan materi, ia mungkin berhasil menghindar dari tanggung jawab duniawi. Namun, di dalam batinnya, ia adalah pengembara yang selamanya merasa haus di tengah samudra. Bagi Anda, pengkhianatannya adalah luka yang bisa disembuhkan. Namun baginya, pengkhianatannya adalah tembok yang ia bangun sendiri untuk memisahkan jiwanya dari cahaya abadi. Setelah badai keburukan berlalu, kini tiba saatnya untuk melakukan satu tindakan spiritual yang paling menentukan, yaitu pembersihan. Anda mungkin merasa cermin jiwamu telah kotor karena pernah bersentuhan dengan keburukan orang lain. Engkau mungkin merasa terbebani karena pernah dipinjam untuk kegelapan. Namun ketahuilah, noda itu tidak meresap ke dalam hakikat Anda. Ia hanya menempel di permukaan, menunggu untuk dibasuh oleh air kejujuran. Langkah pertama dalam pemurnian adalah detasemen energi. Secara batin, katakanlah, aku mengembalikan semua beban, tanggung jawab, dan kegelapan yang bukan milikku kepada pemilik aslinya. Aku mengambil kembali setiap tetes energi reputasi dan ketulusan yang pernah dicuri dariku. Saat Anda memberikan penjelasan kepada dunia tentang kebenaran yang sesungguhnya, Anda tidak sedang melakukan serangan. Anda sedang melakukan ritual pembasuhan. Anda sedang menegaskan bahwa cerminmu tidak bisa lagi digunakan untuk memantulkan kebohongan orang lain. Begitu kebenaran diucapkan, frekuensi palsu yang ia bangun akan runtuh dengan sendirinya. Jangan lagi bertanya mengapa ia tidak menyesal. Jangan lagi menunggu permintaan maaf yang tak akan pernah datang dari jiwa yang telah mati rasa. Menunggu respon darinya hanya akan membuatmu tetap terikat pada frekuensi rendahnya. Pemutusan yang paling sempurna adalah ketidakpedulian yang suci. Lihatlah ke dalam diri Anda sekarang. Cerminmu kini jauh lebih kuat. Ia telah diuji oleh api pengkhianatan dan tetap utuh. Anda kini memiliki filter kaya. Anda tidak lagi sekadar memantulkan apapun yang datang padamu, melainkan Anda memiliki kebijaksanaan untuk memilih siapa yang layak berdiri di depan cerminmu. Biarkan ia pergi membawa bebannya sendiri. Biarkan semesta yang bekerja melalui hukum keseimbangannya. Tugas Anda bukan untuk menghukumnya. Tugas Anda adalah memastikan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa energinya yang menghalangi cahaya Anda. Kini, berdirilah dengan tegak. Cermin jiwa Anda telah bening kembali, dan kali ini ia akan memantulkan sesuatu yang jauh lebih indah, yaitu kekuatan batin yang tidak lagi bisa dimanipulasi.